Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ini, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, kita melihat bahwasanya Raja Ben-Hadad mengirimkan utusan kepada Raja Israel yang bernama Ahab. Israel menjadi nama kepada Israel di bagian utara, sedangkan Israel di bagian selatan mereka mempergunakan Israel selatan, sedangkan utara mereka menyebut nama mereka sebagai Israel. Kita mengetahui bahwa di Israel utara kebanyakan dari mereka memiliki raja yang tidak pernah berkenan di mata Tuhan. Tetapi meskipun raja itu tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi Tuhan pernah sekali menunjukkan kemurahan hatinya kepada bangsa ini, karena Raja Aram berserta dengan 32 orang raja yang bersama-sama dengan dia sedang berkoalisi untuk menghancurkan, merebut semua kekayaan dari Israel Utara. Kita mengetahui dari data ini bahwasanya Raja Ahab tidak mampu berbuat apapun ketika utusan itu diutus oleh Raja Ben-Hadad mengatakan bahwa semua hartamu, istri-istrimu, dan anak-anakmu adalah milikku. Ia berkata, "Seperti demikianlah aku akan memberikannya karena aku ini adalah milikmu." Ia seperti seekor binatang yang dicucuk hidungnya dan dapat dibawa kemanapun. Ia tidak mampu berdaya, tidak berdaya apapun. Ia tidak mampu untuk melawan raja ini karena kekuatan mereka sangat besar. Dan hal ini kemudian membuat ia membuat keputusan kepada bangsanya bahwasanya mereka akan segera menyerah. Tetapi Nabi mengingatkan dia bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan kemudian mereka mengumpulkan para muda-muda yang ada di tempat itu. Raja itu menghitung seluruh masyarakat yang ada di Israel Utara. Dan ternyata mereka lah prajurit sejatinya. Dan saudara tahu bahwasanya hal yang terjadi adalah Allah berperang lewat bangsa ini dan kemudian mengalahkan bangsa yang besar itu. Dan disitulah kita menyadari bahwasanya tidak ada yang mustahil jika Tuhan membukakan jalan. Maka ini menjadi suatu pencerahan bagi kita untuk dapat memikirkan satu hal, bahwasanya terkadang kita sama seperti Raja Ahab ini yang tidak memiliki daya apapun. Ketika kita melihat, bahkan mungkin ketika kita berandai-andai tentang masa depan, kita takut. Tetapi Tuhan membukakan jalan. Dan kemudian dari hal inilah kita semakin menyadari satu hal, betapa pentingnya hidup dalam penyertaan Tuhan. Ternyata Tuhan menyediakan banyak sekali orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi kita tidak sampai berpikir ke sana. Kita hanya berpikir bahwa aku tidak mampu, aku tidak memiliki kekuatan yang besar, dan bagaimana aku bisa menghadapi itu, sehingga dia berpasrah diri dan tidak bisa move on, dan kemudian frustrasi dan sebagainya. Allah tidak mau kita seperti itu. Kita harus bangkit. Itu mengapa Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, sehingga ketika Yesus Kristus bangkit, maka kita punya kekuatan. Kita memiliki kuasa setelah lahir baru untuk dapat membantah semua apa yang dikatakan oleh keberdosaan itu. Kita memiliki jiwa yang optimis. Kita memiliki kekuatan yang baru karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Mari jangan menyerah menjalani kehidupan ini, melainkan tertujulah memandang Allah dan memohon petunjuk dari Allah, sehingga kita
dapat menghadapi realita yang pahit itu dan dapat mensyukuri pertemuan yang berat itu menjadi pertemuan yang membahagiakan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang kami terima pada hari ini. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada kami untuk dapat mengerti apa rencana Tuhan di balik ketidakmungkinan yang menggerogoti pikiran kami dan mengalihkan perhatian kami daripada Tuhan. Dan kini kami berserah Bapa, Engkaulah yang menuntun kami, menjadikan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berserah hanya kepadamu, bukan kepada kekuatan dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.